Seorang wanita paling mudah terkecoh jika itu urusan percintaan. Baru dibaikin sedikit, wanita biasanya sudah masuk dalam perangkap. Sama halnya dengan wanita yang ada di film ini. Dirinya terkena jebakan dari pemuda yang bermain dengannya. Seolah-olah mereka saling mencintai, tapi ternyata di balik itu tidak demikian. Film dengan judul Judicial Consent yang dirilis pada tahun 1945 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film, terlihat sebuah pria sedang menaiki kereta. Wajahnya tampak kesal seperti akan menghabisi seseorang. Dan benar saja, pria itu mulai bergerak masuk ke dalam sebuah ruangan yang di sana ada istrinya sedang adu mekanik dengan orang lain. Pria itu lantas menghabisi mereka berdua hingga pengadilan memutuskan untuk menjatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara wanita ini bernama Gwen, seorang hakim yang cukup senior menangani masalah kriminal. Salah satunya pria yang di awal film tadi. Ya, Gwen adalah hakimnya. Sudah banyak kasus yang dia tangani. Banyak orang-orang yang bersalah yang dibuat Gwen masuk ke dalam penjara. Bahkan ada juga yang dihukumi mati. Keputusannya itu terkadang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Salah satunya teman yang bernama Teresa. Teresa merasa keputusan yang dibuat Gwen terlalu tidak manusiawi. Namun Gwen punya alasan tersendiri. Apalagi jika pelaku kejahatan itu tentang pembunuhan. Selain Teresa, ada juga teman yang bernama Tony, seorang detektif yang sering bekerja berdampingan dengan Gwen. Di sisi lain, Gwen juga punya kehidupan layaknya seorang manusia pada umumnya. Punya suami yang terlihat cuek padanya bernama Alan. Meski begitu, Gwen tidak pernah berpaling darinya. Suatu hari Gwen pergi ke perpustakaan tak jauh dari kantornya. Di sana dia melihat sepertinya ada penjaga baru di perpustakaan itu, masih muda dan namanya adalah Martin. Ternyata perkenalan itu membuat terjalinnya hubungan baru di antara mereka. Hari pertama, hari kedua, mereka kembali bertemu. Terkadang Martin membuat candaan kecil pada Gwen hingga membuat Gwen jadi tersenyum. Lalu, suatu malam Gwen yang baru pulang dari kantor melihat Martin berjalan menuju pulang. Gwen yang penasaran lantas mengikutinya secara diam-diam. Ingin rasanya Gwen kenal lebih dekat dengan Martin, tapi ketika hendak pulang ternyata Gwen dikejutkan dengan Martin. Martin mengajaknya untuk masuk ke dalam rumahnya. Martin tinggal di sebuah bangunan bekas pabrik gula. Malam itu cuaca dingin dan Gwen memutuskan untuk pulang. Tapi Martin berusaha mengejarnya lalu mengajaknya buat begituan. Gwen tidak kuasa menahan hingga pada akhirnya terjadi sesuatu di antara mereka. Ini seharusnya tidak terjadi. Gwen pulang dalam keadaan yang masih syok. Bahkan dia terkejut hingga memecahkan gelas ketika Alan memanggilnya. Alan mungkin merasakan ada sesuatu yang ditutupi oleh istrinya. Alan mencoba mulai mencari tahu apa yang disembunyikan oleh Gwen. Keesokan harinya Alan masuk ke dalam ruangannya Gwen mencari bukti-bukti, tapi sayangnya tidak ada yang mencurigakan. Lalu saat akan pulang, Alan melihat dari kejauhan Gwen bersama seorang pria diantar menuju ke perpustakaan. Padahal itu hanyalah teman Gwen yang memang kebetulan suka padanya. Temannya itu mengatakan perasaan cinta pada Gwen, namun dia sadar kalau Gwen sudah punya Alan. Ya, setidaknya pria itu sudah mengungkapkan perasaannya. Bahkan Gwen diberikan hadiah berupa palu persidangan berwarna silver. Namun ketika Alan kembali, dia merasa kesal. Bahkan menuduh Gwen berselingkuh dengan temannya itu. Alan melemparkan palu tersebut hingga membuat Gwen menjadi kesal. Gwen memutuskan pergi malam itu. Alan mengancam Gwen jika dia berani pergi dari rumah itu, dia akan menghancurkan Gwen secara perlahan-lahan. Tapi Gwen tidak peduli dan tetap pergi. Gwen pergi ke kantornya tengah malam, tapi dia mendengar suara aneh dan dia menjadi takut. Lalu pergi ke tempatnya Martin. Di pagi harinya ketika dia kembali ke kantor, ternyata di sana sudah banyak polisi. Ada kasus pembunuhan di sana. Apa yang terjadi? Apakah suara semalam itu adalah tanda-tandanya? Dan yang mengejutkan, ternyata ada aksesoris milik Gwen diamankan sebagai barang bukti. Gwen mulai berpikir apakah ini adalah ulah dari Alan. Namun dia belum punya bukti yang kuat. Gwen masih terus berkoordinasi dengan seniornya yang lebih tinggi tentang kasus pembunuhan itu. Pelakunya masih buron sampai sekarang. Di sela-sela itu, Martin muncul di kantornya dan membuat Gwen jadi tidak fokus. Gara-gara itu pada akhirnya mereka begituan lagi. Gwen tampaknya tidak ingin bermain-main, jadi dia meminta Martin untuk tidak sering-sering bertemu dengannya. Masih ada kasus yang harus dia selesaikan. Beberapa terdakwa dimunculkan di persidangan. Pengacara juga bermunculan, membuat kasus ini semakin menjadi rumit bagi Gwen. Spekulasi di mana-mana, namun kebenaran masih belum juga terungkap. Gwen pada akhirnya kembali ke rumah dan kembali bersama Alan.
namun kini mereka seperti bukan suami istri, jalan pada masing-masing. Lalu suatu hari Gwen yang sedang bersama Martin menemukan sebuah obat penenang di tempatnya. Katanya obat itu untuk menenangkan kepalanya yang sering pusing. Lalu Gwen mendapat kabar dari salah satu rekannya kalau ada seseorang yang pernah melihat pria keluar dari tempat di mana terjadi pembunuhan itu. Pria muda, mungkin kisaran 25 tahun, berambut hitam dan agak lurus. Yang ada di pikiran Gwen kala itu hanyalah Martin. Lalu Gwen juga melihat ada foto dan tato salib di tangan Martin. Gwen mendatangi Martin di kediamannya, tapi ternyata semua sudah kosong. Gwen membawa beberapa polisi, tapi mereka mungkin sudah terlambat. Martin menghilang. Teka-teki kasus itu makin membuat Gwen jadi harus bekerja ekstra keras. Beberapa kali juga dia menunda persidangan. Lalu, ketika Gwen sedang memperhatikan foto-foto kriminal yang ia jebloskan ke dalam penjara, dia melihat ada foto tato yang sama dengan Martin, pria yang di awal film yang telah menghabisi istrinya berselingkuh. Ada hubungan apa mereka? Dan ternyata benar, pelakunya adalah Martin. Sayangnya, kali itu Gwen tidak bisa apa-apa. Martin melakukan itu untuk menjebak Gwen karena telah membuat ayahnya mendekam di dalam penjara seumur hidup. Ya, pria yang di awal film itu adalah ayahnya Martin. Hingga suatu malam, Gwen bersama Tony berada di rumahnya. Tapi mereka seperti mendengar suara aneh di loteng. Ternyata Martin berada di sana untuk menghabisi Alan, Tony, dan kembali menjebak Gwen. Beruntungnya, Gwen masih bisa selamat. Sementara Martin terikat kabel di lehernya hingga dia meninggal. Tony dan Alan tidak selamat, hanya tinggal Gwen. Dan pada akhirnya, film selesai. Ya, itulah tadi alur cerita film Judicial Consent. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.